Berpakaian dengan warna hitam setiap hari, itulah yang tampak jika kita berkunjung ke Desa Tanah Toa di Kabupaten Bulukumba. Apa saja keunikan di sana selain warna pakaiannya? Berikut informasi selengkapnya. Semua warga di desa ini memakai pakaian berwarna hitam setiap harinya. Begitulah ciri khas dari suku Kajang yang ada di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang merupakan suku yang masih kental dengan budaya dan adatnya. Suku ini populer karena masih memegang teguh adat tradisional. Suku Kajang terbagi menjadi dua, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar. Untuk wilayah Kajang Dalam memang tidak semua orang bisa masuk. Warga pun masih hidup sangat tradisional tanpa ada pengaruh modernisasi listrik dan kendaraan bermotor. Namun untuk wilayah Kajang Luar, warganya sudah mulai hidup berdampingan dengan modernisasi dan terbuka pada warga luar yang ingin berkunjung, mempelajari, serta menikmati kawasan Desa Tanah Toa ini. Kali ini saya akan ajak Anda untuk berkeliling dan berkenalan dengan warga suku Kajang. Sebelumnya, saya harus memakai kain ini terlebih dahulu. Wisatawan boleh masuk di daerah suku Kajang ini, tetapi harus memenuhi aturan seperti harus memakai baju hitam atau bisa memakai sarung khas ini. Kemudian tidak boleh menggunakan alas kaki. Nah, untuk yang membawa handphone boleh di mode senyap atau di silent, dan juga kalau untuk merekam, nah tidak boleh sampai masuk ke Kajang bagian dalamnya, hanya di batas sampai yang ditentukan. Masuk kawasan ini, kita langsung bisa merasakan kawasan hutan yang masih alami, alam yang masih asri, dan hutan yang masih terjaga. Oke, jadi di sini suku Kajang itu sudah lama berdiri, jauh sebelum ada kerajaan di Nusantara ini. Keberadaan masyarakat adat Kajang atau suku Kajang itu sudah ada, dan pimpinan tertingginya itu adalah Ammatoa. Sehingga di sini tanahnya namanya Tanah Toa, tanah yang tertua. Jadi kalau khusus di wilayah kami itu di Desa Tanah Toa, warga kami itu yang masuk sebagai masyarakat adat Kajang itu kurang lebih 5.000 masyarakat adat Kajang ini. Kita ketahui bahwa diidentik dengan hitam dan putih. Hitam dan putih ini artinya menyatu dengan alam, bahwa kita diciptakan di muka bumi ini pernah di rahim ibu penuh dengan kegelapan, sehingga ambil identik di situ. Tanah ini ibaratnya dialah sebagai ibu kita. Jadi untuk bersentuhan dengan ibu kita itu tidak ada pembatas. Kemudian banyak juga fungsinya. Kita tetap bagaimana mendorong masyarakat itu melestarikan budaya ini. Namun di sini kita tidak ada batasan ke generasi, ke anak-anak untuk mengenyang pendidikan di luar ataupun mau merantau keluar. Kalau kita berkeliling ke rumah-rumah di daerah suku Kajang sini, pasti Anda menemukan banyak perempuan-perempuan di depan rumah maupun di bawah rumah panggung untuk menenun. Yang mereka buat nantinya hasilnya seperti ini.
menenun, saya juga menemukan aktivitas pemintalan benang secara tradisional yang tampak dilakukan oleh seorang perempuan untuk pembuatan baju khas suku Kajang. Meskipun sebagian warga dari suku Kajang kini telah mempelajari berbagai macam ilmu di luar sana dan mengikuti modernisasi, tapi ketika mereka kembali ke Tanah Toa, tempat suku Kajang ini berada, mereka kembali mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Aprin Mariana, Sony Harun melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tadi kita sudah mengenal bagaimana kehidupan di sekitar desa Tanah Toa Bulukumba, tempat suku Kajang tinggal. Tak hanya pakaian yang unik, mereka juga punya makanan khas yang selalu ada setiap acara besar. Ini informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat datang di Desa Tanah Toa, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Banyak ragam keunikan di sini. Bentuk bangunan hunian yang khas dan pakaian yang berwarna hitam masih jadi budidaya yang dipertahankan oleh suku Kajang. Tak hanya itu, tentunya makanan khas masih dinikmati warga tanpa bosan. Warga di suku Kajang ini punya kue yang khas yang biasanya dibuat rame-rame jelang ada acara besar atau acara adat. Namanya kue merah. Kita cari tahu yuk gimana sih bentuk kue merah dan gimana cara proses buatnya ya. Di salah satu rumah warga ini, sejumlah perempuan telah berkumpul dan hari ini mereka akan membuat kue merah. Biasanya beberapa hari sebelum acara besar, warga berkumpul untuk mempersiapkan makanan dan tentunya salah satunya kue merah ini. Proses pembuatan dimulai dengan menghaluskan gula aren. Dari bentuk gula aren yang besar, diiris tipis-tipis dengan pisau. Setelah itu, gula dicampur dengan tepung beras. Di tahap ini, perlu kekuatan tangan dan kesabaran untuk menyatukan adonan. Sementara itu, di atas kompor kayu yang menyala telah siap wajan berisikan minyak panas. Jika adonan sudah siap, saatnya kita masukkan ke penggorengan. Nah, jika kue merah sudah dirasa cukup matang, kemudian diangkat dari penggorengan dan ditaburi wijen. Nah, mumpung ada yang baru mateng nih, saya coba ya Bu ya, baru mateng ya. Rasa gula merahnya terasa banget. Ada kenyal-kenyalnya dikit, tapi pinggirannya renyah banget. Enak. Kue merah ini begitu nikmat jika dicoba dalam keadaan masih hangat atau baru diangkat dari wajan. Meski terbuat dari tepung beras, setelah matang rasa tepung berasnya dikalahkan dominasi gula aren. Belum lagi jika dalam sekali gigitan juga ikut biji wijen, rasanya jadi lebih nikmat. Warga suku Kajang sekitar percaya dengan memasak beramai-ramai selain meringankan pekerjaan tuan rumah, juga sebagai ajang untuk saling memperpanjang tali silaturahmi. Apalagi keluarga datang dari luar daerah dan jarang bertemu. Nah, kue merah ini memang biasanya ada ketika acara keluarga beramai-ramai ataupun juga ada acara adat. Nah, tapi karena hari ini belum ada acara adatnya nih, kita makan rame-rame aja bareng-barengan ya Bu ya. Aprin Mariana, Sony Harun melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Saya Keisha Prabawa pamit, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa.